Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang komposisi transformasi. Kalian pasti sudah sering dengar ya, komposisi. Komposisi itu gabungan. Kalau komposisi transformasi berarti gabungan beberapa transformasi. Nah, kalian sudah belajar tentang jenis-jenis transformasi. Yang pertama ada refleksi atau pencerminan. Yang kedua ada translasi atau pergeseran. Yang ketiga, kalian juga sudah belajar tentang rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, yang terakhir, kalian belajar tentang dilatasi atau perkalian. Nah, dengan memahami keempat jenis transformasi tersebut, kalian akan bisa memahami tentang komposisi transformasi, gabungan dari jenis-jenis yang tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal-soal berikut ini. Oke, di sini ada soal yang pertama. Oke, diketahui titik A 2,-3. Koordinat bayangan dari titik tersebut jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7 dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 12 adalah titik-titik. Oke, di sini kita punya solusinya. Yang pertama yang harus kalian ingat adalah di sini ya. A X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya yaitu 2K dikurangi X, Y. Ingat di sini 2K dikurangi X, Y. Sekarang kita punya A 2,-3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7. Maka bayangannya ya di sini 2 dikali 7. Kenapa? Karena K-nya di sini 7. 2 kali 7 dikurangi 2 karena X-nya 2. Negatif 3. Maka di sini bayangannya menjadi 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi di sini bayangannya yang pertama yaitu 12, negatif 3. A aksennya 12, negatif 3. Selanjutnya, ya kan, ini kan dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 12. Jadi hasil yang kita dapatkan tadi ini, A aksen ini, dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 12. Maka kita akan mendapatkan A double aksen. Oke, di sini 2 dikali 12, karena K-nya 12. Dikurangi 12. Kenapa? Karena X-nya di sini 12. Negatif 3. Maka A double aksennya 2 kali 12 sama dengan 24. Dikurangi 12, jadinya 12 di sini. Maka A double aksennya 12, negatif 3. Jadi, bayangan titik A adalah A aksen 12, negatif 3. Gampang ya? Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Di sini ada diketahui titik A 3,5. Koordinat bayangan dari titik tersebut jika ditranslasi oleh komponen A 3 dan B 2, kemudian dirotasi terhadap titik pusat O 0,0 sebesar alfa sama dengan 90 derajat adalah titik-titik. Jika soal yang pertama tadi adalah refleksi, kemudian refleksi. Nah, kalau sekarang di sini beda. Translasi, kemudian dirotasi. Berarti nanti ada 2 rumus yang harus kalian ketahui. Di sini kita punya solusinya. Ingat, ya, diingat AX, Y ditranslasikan terhadap ditranslasi oleh komponen A dan B
di sini berubah menjadi A aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Ya, tinggal ditambahkan dengan komponen-komponennya. Kemudian dirotasi terhadap titik O 0,0 ya. Kemudian sebesar 90 derajat. Maka di sini berubah menjadi A aksen negatif Y, X. Nah, rumus-rumus ini, kemudian ini kalian sudah pelajari pada bab-bab sebelumnya. Maka harus diingat-ingat lagi, dipahami lagi. Ya, bisa dilihat lagi rumus-rumus yang dulu pernah kalian pelajari. Bisa dilihat di LKS, bisa, atau buku paket. Nah, di sini kita punya A sama dengan A 3,5 ya, ditranslasi oleh komponen A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Maka bayangannya ya, berarti tinggal dijumlahkan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Karena translasi hanya satu rumus itu, jadi enak, gampang ya. Nah, sekarang dirotasi. Di sini berubah menjadi negatif Y, X. Di sini kita punya Y-nya kan 7. Berarti di sini berubah menjadi negatif 7, X di sini 6. Berarti di sini 6. Gampang ya? Ditranslasi kemudian dirotasi. Jadi bayangan titik A adalah A double aksen negatif 7,6. Oke. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Di sini kita punya bayangan titik A 4,2 diputar dengan pusat O sejauh 90 derajat, selanjutnya diputar 180 derajat adalah, nah kalau ini sama-sama rotasi, diputar ya. Ingat, kalau misalkan diputar dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka di sini berubah menjadi negatif Y, X. Diputar lagi sejauh 180 derajat, maka A double aksen negatif X, negatif Y. Di sini kita punya 4,2, X-nya 4, Y-nya 2. Otomatis di sini negatif 2,4. Tinggal pindah aja, gampang ya, X sama Y. Kemudian dirotasi terhadap titik pusat O sejauh 180 derajat. Maka menjadi A double aksen ya, di sini negatif X. Sedangkan di sini X-nya adalah negatif 2. Maka negatif kali negatif 2 berubah menjadi positif di sini 2. Koma di sini negatif Y, padahal Y-nya di sini 4. Otomatis di sini negatif 4. Oke. Jadi bayangan titik A adalah A double aksen 2, negatif 4. Kita patokannya ini ya. Gampang ya kalau rotasi dan rotasi. Soalnya kita bisa langsung satu jalur. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini kita punya koordinat bayangan titik A negatif 2,1 oleh translasi dengan komponen A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3, dilanjutkan translasi oleh komponen A sama dengan negatif 3 dan komponen B sama dengan 5 adalah titik-titik. Nah, ini juga gampang karena di sini sama-sama translasi. Nah, di sini solusinya ingat bahwa ya di sini kalau misal ada translasi ditranslasikan berarti tinggal ditambahkan dengan komponen A dan komponen B-nya. Di sini ya, kita ingat-ingat di sini hanya satu kalau translasi, tinggal dijumlahkan. Nah, kita punya A negatif 2,1, komponennya 2 sama negatif 3. Otomatis tinggal dijumlahkan. Negatif 2 ditambah 2 berarti sama dengan 0.
Sedangkan 1 ditambah negatif 3 berarti sama dengan negatif 2 ini. Oke. Kemudian kita punya ini ditranslasikan lagi terhadap komponen, ditranslasikan lagi oleh komponen A sama dengan negatif 3 dan komponen B sama dengan 5 di sini ya. Berarti tinggal dijumlahkan ya. 0 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Oke. Gampang ya kalau translasi. Jadi bayangan titik A adalah A double aksen negatif 3,3. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Ini soal yang paling rumit. Atau ini ada 3 gabungan transformasinya. Bayangan titik A 1,3 yang ditranslasikan oleh komponen A sama dengan 2 dan B sama dengan 6 dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu X dan didilatasikan oleh D ya, di sini titik pusatnya O dengan K sebesar 3 adalah titik-titik-titik. Jadi ada 3 ya, yaitu yang pertama translasi, kemudian refleksi, kemudian dilatasi. Kalian harus ingat ya di sini, kalau ditranslasi tinggal ditambah dengan komponen A dan komponen B. Sedangkan jika direfleksi ini, maka di sini berubah menjadi X, negatif Y. Jika didilatasi, maka tinggal dikalikan dengan K-nya ini ya, KX, KY. Jadi kita melalui 3 proses. Yang pertama translasi, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ditranslasi. Kemudian direfleksi terhadap sumbu X. Maka berarti di sini X tetap di sini jadi 3, negatif 9. Kenapa? Karena di sini Y-nya adalah 9. Ya, negatif 9. Kemudian didilatasi. Ya, di sini jadinya A triple aksen. Berarti ini jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Sedangkan min 9 dikali 3 hasilnya negatif 27. 3 kali transformasi. Jadi bayangan titik A adalah A triple aksen 9, negatif 27. Mudah ya, tinggal kalian melihat atau mengingat-ingat kembali rumus-rumus yang telah kita pelajari dari beberapa jenis transformasi. Oke, sampai di sini. Mungkin jika ada pertanyaan, kalian boleh langsung menghubungi saya via WA. Oke. Atau bisa di email kumalaputri18@gmail.com. Jangan lupa selalu memakai masker, selalu cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari COVID-19. Mari sama-sama belajar matematika untuk kehidupan sehari-hari dan untuk kehidupan di masa depan. Sampai jumpa lagi, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.